Dalam beberapa tahun terakhir ini, industri perfilman Indonesia sudah mengalami peningkatan besar, terutama dari aspek pembuatan alur cerita, dialog, dan penggunaan efek visual. Berkat itu, Asosiasi Perusahaan Film Indonesia menyampaikan minat anak muda yang menonton film nasional lebih tinggi dari kaum muda yang menyatakan menonton film asing. Tapi sebelum mencapai prestasi tersebut, industri perfilman Indonesia sempat mengalami keterpurukan dan kehilangan daya tarik masyarakat untuk menonton dan mendukung film-film Indonesia. Hasilnya, beberapa film-film yang dirilis tahun 2020 ke bawah mendapat rating yang cukup rendah dan kritik yang banyak dari penikmat film tanah air. Sebut saja film Roy Kiyoshi The Untold Story, Sorry to Say. Film Indonesia yang menjadi banyak kritikan negatif dari penikmat film Indonesia. Salah satunya adalah film yang diperankan oleh Roy Kiyoshi, Angel Karamoy, Olga Lydia, dan Clarence Cati. Setelah rilis, benar saja banyak penonton hingga kritikus film mengkritik film ini karena memiliki alur cerita yang kurang menarik. Tidak hanya itu, akting dan pemain film ini dianggap tidak natural dan kualitas produksi film yang sangat menyedihkan. Ada juga film Rumah Kuntilanak, film yang dimainkan oleh Amanda Locson, Rico Vera, Nuke Budiarti, Sky Doria, dan Raisya Lili, disebut mendapat rating 1,3. Sebagai negara dengan penikmat film horor terbesar di dunia, Rumah Kuntilanak tidak mampu membuat para penonton merasa puas dengan film yang seharusnya mengundang adrenalin ini. Itu terjadi karena film ini punya alur cerita yang tidak konsisten, kualitas akting yang buruk, serta hasil produksi dan efek visual dan audio yang dinilai lebih merusak kualitas ketimbang menimbulkan ketegangan. Ada juga film Benyamin Biangkerok yang dimainkan oleh Reza Rahadian, Rano Karno, Meriam Belina, dan Delia Hussein. Film Benyamin Biangkerok disebut sebagai film terburuk oleh penonton dan kritikus. Pertama, mereka menilai film ini jauh dari esensi dan keunikan dari film asli yang dibintangi langsung oleh aktor senior Benjamin Sueb. Kedua, alur cerita dan penokohan film ini dianggap lemah dan kurang menarik, sehingga tidak mampu memenuhi ekspektasi penonton yang sudah familiar dengan versi klasiknya.